Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Irawan, mahasiswa semester 4 dari Universitas Terbuka dengan nomor NIM 859538792 dari UPBJJUP Bandar Lampung, Salut 11 Maret, Ambarawa. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dan media pembelajaran, dan selamat menyaksikan. Jadi dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai peta dan komponennya. Apa sih itu peta? Kalian tentu pernah menggambar wilayah suatu perdesaan, kecamatan, bahkan provinsi. Ada batas wilayah, mungkin juga ada gunung, laut, dan sebagainya. Nah, semua yang digambarkan di kertas atau bidang datar dengan perbandingan ukuran atau skala tertentu. Nah, gambar yang kalian buat itu yang disebut dengan peta. Jadi, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan perbandingan atau skala tertentu. Bentuk dari peta itu bermacam-macam. Ada 3 macam bentuk peta, yaitu pertama peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar yaitu peta yang berupa 2 dimensi, adanya contoh seperti atlas dan sebagainya. Kemudian peta timbul yaitu peta yang berbentuk 3 dimensi seperti contoh di samping, ini adalah peta timbul. Kemudian yang selanjutnya yaitu peta digital atau peta yang hanya terdapat jalan-jalan, seperti contohnya itu Google Map, itu adalah peta digital. Bisa Anda lihat di contoh di samping saya, ini adalah contoh dari peta datar, kemudian peta timbul, dan juga peta digital. Selanjutnya jenis peta. Berdasarkan informasinya, jenis peta dapat dibedakan menjadi 2 macam, yakni peta umum dan juga peta tematik. Apa sih itu peta umum? Jadi, peta umum adalah peta yang menggambarkan seluruh kenampakan permukaan bumi. Peta ini memuat berbagai informasi seperti kenampakan alam maupun kenampakan budaya. Kenampakan alam antara lain berupa gunung, sungai, danau, pulau, laut, dan sebagainya. Kenampakan budaya misalnya jalan raya, wilayah, kemudian kereta api, bandara udara, pelabuhan, dan sebagainya. Seperti bisa Anda lihat contoh di samping merupakan peta umum, yaitu peta dari Provinsi Lampung dan juga peta dari wilayah Indonesia. Peta umum sering kita temui di sekolah-sekolah. Nah, peta umum itu dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu peta dunia, peta ortografi, dan juga peta topografi. Kemudian jenis peta yang berikutnya itu adalah peta tematik atau peta khusus, peta yang menunjukkan tema tertentu, seperti contohnya peta peninggalan sejarah, peta flora dan fauna di Indonesia, dan peta persebaran agama dan sebagainya. Bisa Anda lihat contoh di samping merupakan contoh dari persebaran fauna di Indonesia, bisa Anda lihat. Kemudian ada contoh berikutnya yaitu peta persebaran peninggalan sejarah di Indonesia. Kemudian kita lanjut di materi berikutnya, yaitu komponen-komponen peta. Jadi dalam peta itu adalah komponen-komponen yang harus Anda ketahui. Yang pertama adalah judul peta. Jadi judul peta ini ada di bagian atas, seperti contoh di samping ini merupakan contoh dari peta Provinsi Lampung, judul paling atas ya. Jadi judul itu menunjukkan isi peta, misalnya Kabupaten Pringsewu, kemudian Provinsi Lampung, dan juga peta Indonesia. Kemudian komponen yang kedua dari peta, yaitu ini adalah skala peta, merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Seperti dicantumkannya skala peta, para pengguna peta dapat menentukan jarak suatu wilayah. Kemudian pada umumnya, peta menggunakan skala garis, skala angka, dan juga skala verbal. Skala angka adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk angka, seperti contoh peta Provinsi Sulawesi dengan skala 1 banding dengan 200.000. Artinya jarak 1 meter pada peta menunjukkan 200.000 cm atau 2 km jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Skala angka disebut juga dengan skala numerik. Kemudian yang kedua adalah skala garis.
Skala garis adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk garis yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama, seperti pada contoh di samping ini adalah contoh dari skala garis. Kemudian skala yang ketiga adalah skala verbal, di mana skala yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, contohnya 1 cm ke 1 km, artinya 1 cm di peta sama dengan 1 km di permukaan bumi, seperti pada contoh di samping. Tapi pada umumnya peta itu menggunakan skala angka, tapi ya ada sih yang menggunakan skala verbal atau juga skala garis, tapi jarang. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah simbol. Simbol pada peta berupa gambar atau warna tertentu yang digunakan untuk mewakili suatu objek. Simbol pada peta berupa warna, seperti pada contoh di samping, merupakan simbol warna hijau menunjukkan daerah dataran rendah dengan memiliki ketinggian 0 sampai dengan 400 meter di permukaan laut. Kemudian selanjutnya warna kuning menunjukkan daerah dataran tinggi yang memiliki ketinggian antara 400 sampai dengan 1000 meter di atas permukaan laut. Ada warna biru muda, yaitu warna yang menunjukkan daerah perairan dangkal yang memiliki kedalaman 0 sampai dengan 200 meter di bawah permukaan air. Warna biru yaitu menunjukkan daerah air yang memiliki kedalaman antara 200 meter sampai dengan 1000 meter. Kemudian yang terakhir ada warna biru tua yang menunjukkan daerah perairan dalam dengan memiliki kedalaman 1000 meter lebih. Jadi, sebuah simbol warna pada peta memiliki 5 macam warna, yaitu ada warna hijau, warna kuning, biru muda, dan juga biru tua, dan juga warna biru. Kemudian komponen peta yang selanjutnya yaitu adalah garis astronomis, yaitu seperti contoh di samping merupakan peta Provinsi Lampung, di mana garis astronomis ini adalah garis hayal pada muka bumi. Garis-garis hayal yang mendatar di sebuah peta disebut dengan garis lintang, sedangkan garis tegak di sebuah peta disebut dengan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur memudahkan para pengguna peta menentukan letak suatu wilayah, seperti pada contoh di samping merupakan garis yang vertikal dan horizontal di sebuah peta, itu yang disebut dengan garis astronomis. Kemudian komponen peta yang selanjutnya itu ada legenda atau keterangan beberapa simbol pada peta, gunanya untuk memudahkan para pengguna peta atau pembaca memahami isi peta. Istilah legenda kadang diganti dengan istilah keterangan. Pada contoh di samping merupakan legenda, ya seperti ada simbol dari ibu kota negara, kemudian ibu kota provinsi, jalan, rel kereta api, dan sebagainya, bisa Anda lihat pada contoh gambar di samping. Kemudian komponen pada peta yang berikutnya itu adalah mata angin. Tentu kalian tidak asing dengan apa yang itu dinamakan mata angin. Nah, seperti pada contoh di samping merupakan contoh dari mata angin. U menunjukkan utara, kemudian ada B barat, T timur, dan S selatan. Pada mata angin ini sangat berguna dalam penggunaan peta karena bisa menunjukkan arah suatu wilayah di peta. Di lingkungan sekolah kita sering menjumpai kumpulan peta yang berbentuk buku. Nah, buku tersebut dinamakan dengan atlas. Buku yang merupakan kumpulan sebuah peta. Masing-masing atlas diberi judul sesuai dengan isinya, seperti Atlas Jawa, Atlas Madura, kemudian ada Atlas Indonesia, dan juga Atlas Dunia. Nah, kemudian selain itu ada peta yang berbentuk seperti bola, yaitu global atau biasa disebut dengan miniatur bumi. Bisa Anda lihat pada contoh di samping merupakan contoh dari global dan juga peta. Jadi demikian pembahasan kita dalam kesempatan kali ini mengenai peta dan komponennya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.